Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya itu kan sebagai coach ya untuk Ibu kan nanti akan melakukan observasi. Nah, sebelum Ibu melakukan observasi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Boleh. Langsung saja Bu. Yang pertanyaan pertama yang saya tanyakan yaitu terkait indikator atau tujuan apa sih yang akan Ibu nanti bawakan di observasi nanti? Tentang matematika, pelajaran matematika, materi pecahan itu di kompetensi dasar 3.1 penjumlahan dan pengurangan pecahan. Juga 3.2 perkalian dan pembagian pecahan. Nah, itu tujuannya siswa mampu untuk menyelesaikan soal pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan persen, pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kurang seperti itu. Oh, berarti terkait pecahan ya Bu? Ya. Oke, untuk alat atau bahan atau sumber belajar yang akan Ibu nanti bawakan atau persiapkan itu apa saja? PowerPoint, Infocus, terus whiteboard, spidol, penghapus, dan Infocus. Nah, berarti kaitannya dengan hal yang menunjang itu Ibu menggunakan Infocus ya. Oke, untuk tahapan pembelajaran yang akan Ibu nanti bawakan nanti apa aja? Tahapan pembelajarannya itu paling pertama tuh saya kasih pertanyaan pemantik, lalu saya mengajak siswa untuk mengingat materi yang sebelumnya karena sebelumnya pun pernah sekelinting untuk belajar pecahan gitu. Saya mengajak mereka untuk mengingat materi pecahan, lalu saya mulai untuk memberikan materi tentang pecahan. Oke, jadi tahapan-tahapan pembelajaran seperti itu ya Bu, diawali dengan pertanyaan pemantik. Oke, bisa tergambarkan sedikit oleh saya. Lalu untuk persiapan tertulis yang Ibu siapkan itu apa saja? Saya membuat PowerPoint, lalu saya menyiapkan LKPD-nya tentang pecahan biasa, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Lalu saya ngeprint, lalu saya membagikan kepada siswa. Artinya menggunakan beberapa persiapan tertulis menggunakan media interaktif juga ya Bu? Iya. Yang nantinya juga akan ditampilkan melalui Infocus ya? Melalui Infocus nanti. Ini tuh untuk kelas 4 ya? Atau kelas 5? Kelas 5. Kelas 5. Lalu Bu, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa menurut Ibu sendiri? Mungkin menurut saya materi yang sulit itu untuk pengaplikasiannya tentang pecahan ini terhadap kehidupan dia sehari-hari itu, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah, apa yang bisa dia dapatkan saat belajar pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak, oh ini pernah nih saya belajar ini sama ibu waktu di sekolah, oh ternyata bisa loh, misalnya seperti contohnya diskon baju, celana gitu, mungkin oh ini saya bisa nih diskon 70% itu jadi berapa, dia bisa, harusnya saya sih berharapnya sih mereka siswa-siswa ini mampu untuk mengaplikasikan pembelajaran pecahan ini terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Oke. Jadi untuk mencapai semua itu, strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti? Strateginya saya ingin mengelompokkan mereka terhadap minat belajar mereka dan gaya belajar mereka. Oke. Mengenai model pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti apa? PBL, Problem Based Learning. Oke, Ibu akan menggunakan PBL dan melakukan strategi atau metode tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke, terakhir ya Bu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini menurut Ibu? Mendapat perhatian khusus menurut saya yaitu siswa saya mengharapkan sih mereka fokus dan mereka bisa merefleksikan pelajaran pecahan ini terhadap kehidupan mereka sehari-hari, dan saya juga berharap mereka dapat bernalar kritis untuk bisa belajar, fokus belajarnya itu mereka
tersampaikan gitu apa yang saya maksud, dan mereka paham, oh ini loh yang belajar di kelas itu di kehidupan sehari-hari ternyata manfaatnya ini gitu. Saya ingin mereka itu paham tentang itu gitu. Ya, artinya bagaimana caranya kita sebagai guru juga agar materi yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik, dipahami oleh siswa. Dan Oke. mengingatnya terus gitu. Iya, baik. Nah, rencananya rencana aksi yang akan Ibu lakukan kapan, Ibu? Insya Allah minggu depan ya, di hari Kamis. Oh, di hari Kamis juga. Oke, Ibu, mudah-mudahan harapan-harapan ini, capaian pembelajaran yang Ibu ingin capai bisa tercapai dengan baik di minggu depan. Nanti kita bertemu kembali untuk melakukan sesi yang berikutnya. Oke. Terima kasih, Bu Gina. Iya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Udah siap belajar hari ini? Oke, Ibu mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, seperti yang telah kalian lihat di pagi hari ini, kita akan belajar sesuai dengan mata pelajaran kita di hari Kamis, yaitu matematika. Bisa lihat di papan tulis ada tentang apa? Pecahan. Udah tahu itu di bawahnya ada siapa? 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 Wah, Gina tuh. Wali kelas 5B. Oke. Next ya. Di sini langsung aja kita belajar ya. Jangan canda aja. Jadi perhatikan ke papan tulis, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan sekali kalau kalian itu siswa mampu menjelaskan konsep pecahan dengan baik dan benar. Lalu siswa mampu mengenal bentuk-bentuk pecahan. Siswa mampu memahami operasi pecahan desimal. Siswa mampu memahami operasi pecahan persen. Ibu sangat mengharapkan kalian mampu dengan tujuan pembelajaran ini. Oke? Next. Oke, sebelum masuk ke materinya, ada pertanyaan pemantik dulu. Mengapa kita harus belajar pecahan? Ada yang tahu? Acungkan tangannya yang tahu. Mengapa kita harus belajar pecahan? Supaya pintar. Oke, supaya pintar kata Gio. Terus yang lainnya? Agar bisa mengerti kata Eca. Terus apa lagi? Udah? Oke. Tanpa kalian sadari, di kehidupan kita sehari-hari itu ya, kita itu sangat berkaitan erat dengan pecahan. Kalau tidak ada pecahan, kalian tidak bisa berbagi apapun. Misal kalian minta makanan, minta bolu ke teman, atau minta es, atau minta makanan, atau minta barang yang lain, itu kalian tidak bisa karena tidak ada pecahan. Jadi kalau misalnya nih kalian disuruh mama ke warung beli tepung, nah tepungnya itu nggak bisa beli setengah, harus sekilo. Nah jadi kalian pasti akan kerepotan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan itu karena mungkin uangnya terbatas seperti itu. Jadi kalian tidak bisa membeli setengahnya kalau nggak ada pecahan. Kalau ada pecahan kan kalian bisa beli beli tepung setengah gitu ya kan, di dalam pecahan ada kan setengah itu berapa? 1/2. Iya, kalau di dunia ini tidak ada pecahan, misalnya kalian itu harus membelinya itu sekilo, sedangkan mama kalian itu hanya mempunyai uang itu untuk setengah kilo. Jadi kalian bisa bayangkan kalau nggak ada pecahan berarti kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Paham tidak? Mama menyuruh kita membeli gula. Nih,
Misal nih, Ratna belikan gula setengah kilo. Ini uangnya segini. Nah, tapi di warungnya nggak boleh, nggak bisa Ratna, harus beli sekilo. Nah, kan berarti kita tetap membutuhkan pecahan. Nah, itu istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus belajar tentang pecahan. Oke? Oke, apabila ibu bertanya lagi dan kalian menjawab. Kalau ibu kasih soalnya, bisa tidak menjawabnya? Diganti menjadi 2/4. Yang bisa menjawabnya angkat tangan. Rafa biasanya bisa, Rafa. Rahma Raka sama Azmi, kenapa Azmi dimanja? Lagi galau. Galau. Berarti kan dirubah kan, ini jadinya 200. 200 bagi 4. 200 bagi 4. Iya. Yang jawab angkat tangan. Yang mau jawab. Sini, yang jawab 50 sini. Sini Gionya. Tapi serius Gio, jangan kumade-kumade. Jangan asal asbun. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke Ratna, sini maju. Sini nak, kerjakan yang ini. Gio bisa, cuma Gio itu selalu jawab gak tahu. Mungkin nggak bisa jelasinnya. Tadi dari 20 dulu kan? Oke. Videonya nggak nyala. Tenang aja. Kemana tuh? Ini ada lagi. Ada lagi nggak? Yang ini. Betul tidak jawabannya? Berarti tulis di sini 50%. Udah. Oke. Silakan. Silakan duduk Ratna. Tepuk tangan untuk Ratna. Nah, kalian sudah mengenal tentang pecahan desimal dan pecahan persen. Oke. Kenapa kita harus belajar tentang pecahan persen? Kalian pernah nggak kalau beli baju atau beli sepatu ada diskonnya? Iya, berarti kita membutuhkan pecahan. Iya, pecahan persen. Untuk selanjutnya ada latihan mandiri. Kerjakan LKPD yang telah disiapkan. Ibu telah menyiapkan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan dan kasih nama serta kasih identitas kalian. Yang harus kalian kerjakan mengenai pecahan persen. Pakai pensil boleh. Pakai nama lengkap. Oke? Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kan ada di lembar kerja peserta didiknya ini, LKPD-nya. Ada kan? Nama, ada dan kelas. Namanya nama lengkap. Kelasnya kelas 5B. Boleh. Boleh kalau misal identitasnya pakai pulpen, isinya pakai pensil boleh. Yang penting ada isinya. Video nggak kok? Pecahan persen. Lihat di LKPD-nya. Ada contohnya tidak? Ada? Kerjakan seperti yang tadi kita sudah kerjakan bersama-sama. Ibu, yang itu diubah jadi Pecahan persen. Iya.
Berarti kali 1/4 kali 100 berarti tadi yang ada di contoh ya? Ada yang 1/4. Tulis lagi sama rakanya. 1/4 dulu kali 100. Raka Ramadan. Raka Ramadan. Bisa Azmi? Ini seperti yang ini. Azmi bayar itu dulu. 1/2 kali 100. Namanya nama lengkap. Nanti 1/4 per 1/4 kali 100. Satu Rio di sini namanya. Kelas ini. Nggak apa-apa kalau nggak ada persen juga langsung nggak apa-apa. Nanti 100 bagi 4. Kelas 5B. Duduknya. Bajunya. Mana bajunya, rapiin nggak? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, silahkan LKPD-nya kumpulkan. Maju ke depan, kumpulkan ke sini. Dengarkan ya, untuk Ratna dan Raka Ramadan. Silakan maju ke depan. Raka. Ibu ingin tahu kalian sudah paham belum mengenai pecahan persen? Ya. Oke. Di sini kan kelas 5B. Perhatikan teman kalian, ada yang namanya Ratna dan namanya Raka. Perwakilan saja ya, laki-laki dan perempuan. Oke, di sini kan ada soalnya, ada 8. Ibu akan menanyakan salah satu soal saja. Yang nomor 2 itu 3/4 menjadi persen. Jadinya 75%. Dari mana 75%? 300 bagi 4. Dekotretnya menggunakan pembagian kurung. Berarti 30 dulu dibagi 4, hasilnya 7 kali 4 28 lebih 2, berarti 20 bagi 4 5, jadinya 7. Untuk oke, terima kasih Ratna dan Raka, tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk anak-anak kelas 5B sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengerjakan LKPD mengenai pecahan persen. Ibu harap pembelajaran kali ini dapat kalian ingat dan kalian memaknai pembelajaran hari ini dengan perasaan yang senang. Oke? Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Oke, Ibu, di sini saya akan merefleksi terkait observasi yang telah Ibu lakukan minggu kemarin ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya langsung saja Bu ya. Yang pertama, gimana Ibu nih
pelaksanaan observasinya apakah sudah sesuai dengan rencana ibu awal atau belum? Alhamdulillah, ini sudah sesuai. Lalu proses pembelajarannya gimana? Berjalan dengan lancar atau tidak? Berjalan lancar sesuai yang rencana. Oke, dapatkah ibu bisa nggak menceritakan gimana nih perasaan setelah ibu melakukan observasi ini? Perasaan saya adalah sudah mengenai ini, semoga anak-anak dapat mengingatnya dan memahaminya serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu, artinya tujuan pembelajaran yang ibu tetapkan juga sudah tercapai ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Lalu bagaimana perkiraan ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ini? 100% kah atau berapa? Saya melihatnya dari saya memberikan usaha ini yang pertanyaan tematik itu ya, mereka dalam merespon dan saya mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka langsung gitu kayak mereka, oh iya maksudnya belajarnya nanti begini tentang diskon berbagai pesan-pesan itu, oh tentang belajar perusahaan itu ternyata efeknya nanti tentang ini loh gitu. Terus kehidupan sehari-hari saat saya memberikan pertanyaan tematik itu sih saya bisa melihat respon mereka sudah menangkapnya. Artinya siswa juga antusias ya dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu media yang ibu bawakan dulu itu apa ya? Infokus, PowerPoint, whiteboard, video. Nah, artinya materi yang akan ibu sampaikan ibu kemas ke dalam sebuah baik. Nah, pasti dalam suatu hal itu ada kesulitan ya. Ini saya bicara dari segi sisi siswa dulu. Menurut ibu secara guru gitu, adakah kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung? Saat mereka mengubah ya pecahan yang biasa itu dalam 100% itu proses mereka dalam peralihan pembagian itu loh, kan mereka udah sering juga saya store peralihan gitu loh, melakukan pembagian, namun mungkin masih ada beberapa siswa yang keliru, jadi mengerjakan itu dalam waktu yang lama gitu, tapi mereka setelah saya bantu sedikit mereka langsung bisa gitu mengerjakannya karena mereka sudah sering saya ajarin untuk peralihan pembagian itu, jadi mereka sudah memahaminya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan itu kesulitan dari sisi siswa ya. Nah, kalau sekarang kita bicara dari ibu sendiri, ada nggak hambatan yang ibu hadapi pada saat proses pembelajaran langsung kemarin? Iya, jadi proses pembelajaran kemarin itu kan memakai laptop kan, membutuhkan laptop. Nah, laptop saya itu ternyata tidak nyambung sama fokusnya. Jadi saya langsung lah mencari solusi, saya meminta Bu Heni juga membawa laptop dan bisa nyambung tuh ke fokusnya. Jadi masalahnya itu berarti di waktu ya, lagi hambatan waktunya tuh Bu. Jadi prosesnya itu untuk bisa belajar itu untuk menyambungkan semua media-media dan alat itu prosesnya lama. Jadi efeknya anak-anak ya itu hambatannya jadi tidak selesai sampai post-teks itu. Oh iya. Iya. Setelah itu saya lanjutkan aja besokannya, jadi saya melaksanakan prosesnya. Jadi hambatannya itu waktu, terus anak-anak keburu istirahat juga karena jadi ternyata untuk bisa belajar menggunakan alat seperti itu ya, media digital seperti itu membutuhkan waktu juga persiapan yang matang. Jadi terus harus ada solusi jadi biar kita anak-anak juga nggak terlalu lama nunggu gitu dari waktu itu sih. Ya artinya meskipun ada hambatan kan kita perlu ada namanya rencana kedua bulan kedua ya. Tapi Alhamdulillahnya langsung bisa terlaksana memakai laptop gue ini waktu itu. artinya ibu sudah melakukan kolaborasi juga ya dengan sesama guru kelas 5? Ya. Nah kemudian ibu itu kan dari segi hambatan yang ibu hadapi. Nah terkait pembelajarannya itu tadi kan ibu ngomong waktunya kurang ya, tapi di awal ibu bilang tujuannya sudah tercapai. Nah kalau menurut saya jika saya pikirkan kalau misalnya kayak gitu prosesnya kan belum. Prosesnya saya kerjakan di besok hari. Oh di besok harinya. Saya melihat dari hasil mereka mengerjakan LKPD itu sudah banyak yang betul. Jadi saya rangkum kalau saya refleksikan lagi mereka itu
kalau saja misal waktunya cukup, pasti saya juga langsung melaksanakan prosesnya dan saya bisa melihat hasilnya. Jadi tujuan pembelajaran itu saya rangkum itu jadi sudah mencapai tujuan. Di sini saya lihat Ibu juga sudah bisa mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi ya. Artinya nanti kedepannya mungkin pembelajaran juga buat saya ya. Kalau misalnya mau melakukan pembelajaran atau menyiapkan sesuatu hal kan kita juga harus menyiapkan Harus ada ya, plan. ya, dan tentu kita juga butuh dukungan dari orang lain ya, betul. Betul. Karena tanggung jawab kita sebagai guru juga selain untuk mencerdaskan anak juga kan kita juga perlu ya yang namanya berkolaborasi dengan sesama guru yang lain juga ya. Jadi saya juga dapat mengadaptasikan diri, oh ternyata saya membutuhkan waktu untuk bisa mempersiapkan itu semua agar supaya anak-anak tidak merasa terlalu lama gitu. Jadi waktu juga saya bisa kondisikan lagi untuk di kemudian hari. Ibu kan udah melakukan pembelajaran nih, udah semua dicapai ya menurut Ibu. Nah, kira-kira apa sih pembelajaran yang bisa Ibu ambil sisi baiknya untuk kedepannya itu tidak terulang kembali? Jadi dari saya lebih bisa untuk mengatur untuk solusinya. Jadi saya kalau saya membawa media ini nanti kalau misalnya ada hambatan ini gimana ya solusinya. Jadi saya juga untuk kedepannya pasti saya juga mencari solusi yang paling bisa saya langsung kerjakan saat itu. Jadi nggak pokoknya biar anak-anak nunggu lama aja gitu. Jadi pembelajaran tetap langsung terlaksana, namun solusi yang saya sedang hadapi itu hambatan yang saya hadapi itu langsung bisa Atasi. Oke Ibu, dari pembicaraan kita ini tidak banyak yang akan Ibu akan saya sampaikan juga atau saya tanyakan karena saya juga sudah bisa melihat ya, artinya juga tujuan atau pembicaraan yang telah dulu kita lakukan sebelumnya di pra-observasi kan ada beberapa hal yang akan Ibu lakukan dan saya lihat sekarang sudah terlaksana Ibu. Mungkin ada beberapa hambatan tapi mudah-mudahan kedepannya bisa kita ambil sisi baiknya dan bisa kita perbaiki lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Gina atas waktunya. Saya minta maaf telah mengganggu waktunya. Kita sama-sama belajar ya. Akhirnya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.